Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Sunda yang dihindianasasi. Kerajaan ini tertua kedua di Nusantara. Setelah Kerajaan Kutai, kerajaan ini pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-5 sampai abad ke-7 Masehi. Ini adalah termasuk kerajaan tertua. Kerajaan ini berkaitan dengan pengendalian banjir, sistem pengaliran dan lisahan pertanian. Maka seorang yang bernama Raja Purnamawaman menggali sungai Candrabangka. Purnawarman adalah raja terkenal dari Tarumanegara. Kerajaan ini terletak tidak jauh dari pantai utara Jawa bagian barat. Apa arti dari nama Tarumanegara? Kalau mengingat namanya Tarumanegara dan kata Taruma, mungkin berkaitan dengan kata Taruma yang artinya nila. Kata Tarum dipakai sebagai nama sebuah sungai di Jawa Barat, yakni Sungai Citarum. Sumber sejarah Tarumanegara yang utama adalah beberapa prasasti. Berkaitan dengan perkembangan kerajaan Tarumanegara telah ditemukan 7 buah prasasti. Yang pertama ada prasasti Tugu. Prasasti Tugu adalah salah satu prasasti yang berasal dari kerajaan Tarumanegara. Prasasti tersebut isinya menerangkan penggalian Sungai Candrabaga oleh Raja Dirangguru dan penggalian Sungai Gomati oleh Purnawarman pada tahun ke-22 masa pemerintahannya. Yang kedua, prasasti Ciaruteun. Prasasti ini ditemukan di Kampung Muara, Desa Ciaruteun Hilir, Cibung Bulang, Bogor. Prasasti terdiri atas 2, yaitu inskripsi A yang dipahatkan dalam 4 baris tulisan berangsara Palawa dan bahasa Sangkerta, dan inskripsi B yang terdiri atas 1 barisan tulisan yang belum dapat dibaca dengan jelas. Yang ketiga, prasasti Kebun Kopi. Prasasti ini ditemukan di Kabupaten Muara, Desa Cileun Hilir, Cibulung, Bogor. Prasasti dipahatkan dalam suatu baris yang dapat oleh 2 buah pahat telapak kaki gajah. Isinya sebagai berikut. Yang keempat, prasasti Muara Cianet. Terletak di muka Muara Kali Cineten, Kepulauan Muara, Desa Cileun Hilir, Cimbulang, Bogor. Inskripsi ini belum dapat dibaca. Inskripsi ini didapatkan dalam bentuk aksara yang merupakan seluruh hurufnya dan oleh para ahli disebut aksara ikal. Yang kelima ada prasasti Gambu. Terletak di sebuah bukit Koyangka, Desa Parakan Muncang, Nanggung, Bogor. Inskripsinya dituliskan dalam 2 baris tulisan dengan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Isinya sebagai berikut. Gagah, mengaguhkan dan jujur terhadap tugasnya, adalah pemimpin manusia yang tiada taranya, yang termasuk Sri Purnawarman, yang sekali waktu memerintah di Tarumanegara dan yang baju zirahnya yang terkenal tiada dapat ditembus senjata musuh. Ini adalah sepasang telapak kakinya yang senantiasa berhasil menggempur musuh. Hormat kepada para pangeran, tetapi merupakan duri dalam daging musuh-musuhnya. Yang keenam, prasasti Cidanghyang atau Lebak. Terletak di tepi Kali Cidanghyang, Desa Lebak Muncul, Banten Selatan. Dituliskan dalam 2 baris tulisan beraksara Pahlawan dan bahasa Sangkerta. Isinya sebagai berikut. Inilah atau tanda keperwiraan, keagungan, dan keberanian yang sesungguhnya dari Raja Dunia yang mulai Purnawarman yang menjadi Panji sekaligus Raja. Yang ketujuh, prasasti Pasir Awi. Inskripsi ini terdapat di sebuah bukit bernama Pasir Awi di kawasan perbukitan Desa Sukamakmur, Jonggol, Bogor. Inskripsi prasasti ini tidak dapat dibaca karena inskripsi ini lebih berupa gambar piktograf daripada tulisan. Di bagian atas inskripsi terdapat sepasang telapak kaki. Pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
Kerajaan Tarumanegara mulai berkembang pada abad ke-5 Masehi. Raja yang sangat terkenal adalah Purnawarman. Ia dikenal sebagai raja yang gagah, berani, dan tegas. Ia juga dekat dengan para Brahmana, pangeran, dan rakyat. Sebagai raja yang gagah, berani, dan tegas. Ia juga dekat dengan para Brahmana, pangeran, dan rakyat. Ia raja yang jujur, adil, dan arif dalam memerintah. Daerahnya cukup luas sampai ke daerah Banten. Kerajaan Tarumanegara telah menjalin hubungan dengan kerajaan lain, misalnya dengan Cina. Dalam kehidupan agama, sebagian besar masyarakat Tarumanegara memeluk agama Hindu. Sedikit yang beragama Buddha dan masih ada yang mempertahankan agama nenek moyang atau animisme. Berdasarkan berita dari Fahhian, di Tolomut atau Tarumanegara terdapat 3 agama, yakni agama Hindu, agama Buddha, dan kepercayaan animisme. Raja memeluk agama Hindu sebagai bukti pada prasasti Cireutewun. Ada tapak kaki raja yang diibaratkan tapak kaki Dewa Wisnu. Sumber Cina lainnya menyatakan bahwa pada masa dinasti Taang terjadi hubungan perdagangan dengan Jawa. Barang-barang yang diperdagangkan adalah kulit penyu, emas, perak, cula badak, dan gading gajah. Dituliskan pula bahwa penduduk daerah itu pandai membuat minuman keras yang terbuat dari bunga kelapa. Rakyat Tarumanegara hidup aman dan tentram. Pertanian merupakan mata pencarian pokok. Di samping itu, perdagangan juga berkembang. Kerajaan Tarumanegara mengadakan hubungan gadang dengan Cina dan India. Untuk memajukan bidang pertanian, Raja memerintahkan pembangunan irigasi dengan cara menggali sebuah saluran sepanjang 6.112 tumbang. Saluran itu disebut dengan Sungai Gorhati. Saluran itu selain berfungsi sebagai irigasi juga untuk mencegah bahaya banjir.